Ini terima kasih ya untuk Interna Isfan yang sudah mengajak saya untuk mencoba untuk membuka diskusi di sini tentang diagnosis pneumonia di era pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi memang walaupun mungkin fokusnya kita saat ini kita tidak boleh sampai kecolongan adanya diagnosis COVID, tapi juga jangan sampai kita juga jangan sampai kita melupakan bahwa pneumonia itu sebenarnya juga cukup luas, tidak hanya COVID-19 saja untuk saat ini. Nih, jadi pertama overview-nya dulu. Untuk pneumonia sendiri itu adalah suatu kondisi inflamasi dari jaringan paru yang disebabkan oleh berbagai macam agen infeksius atau mikroorganisme. Namun itu tidak termasuk yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Itu ya namanya berarti TB paru kalau penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Klasifikasinya ada berbagai macam pneumonia, mulai dari community acquired (CAP) atau ada juga yang hospital acquired, ada ventilator associated pneumonia. Untuk HCAP atau healthcare associated pneumonia itu sekarang sudah tidak digunakan lagi ya untuk ini apa istilahnya. Kemudian untuk penyebabnya sendiri tadi bisa disebabkan karena bakteri, bisa virus, dan juga bisa oleh karena jamur. Berbagai macam faktor risikonya antara lain adalah usia. Biasanya usia apabila semakin tua, terutama sudah terjadi immunosenescence di situ, akan memudahkan seseorang juga untuk terkena pneumonia. Kemudian merokok, polusi udara, adanya perubahan kesadaran atau level of consciousness, misalnya pada orang-orang yang stroke, contohnya, atau yang trauma kepala, itu juga akan mudah terjadi pada orang-orang yang menerima intubasi endotrakea, yang sudah memiliki infeksi saluran napas atas, memiliki penyakit kronis, immunodepression, malnutrisi, maupun imobilisasi, itu semua akan memudahkan seseorang untuk terjadi pneumonia. Bagaimana kita melakukan diagnosis pneumonia? Yang penting pertama adalah kita lihat dulu, sebenarnya yang paling penting adalah dalam fototoraks itu harus ditemukan adanya kelainan. Fototoraksnya itu ada kelainan berupa infiltrat paru yang baru atau progresif dan ditambah minimal ada 2 gejala, yaitu adanya suatu peningkatan atau onset baru dari batuk, adanya purulence atau perubahan karakter sputum, secara auskultasi atau dari pemeriksaan fisik sesuai dengan pneumonia, adanya dyspnoe, tachypnea atau hipoksemia, adanya demam, atau adanya leukositosis atau leukopenia. Jadi pertama dilihat dulu fototoraksnya, kalau memang ada infiltrat, kemudian ditambah minimal 2 gejala berikut ini, maka diagnosis pneumonia bisa ditegakkan. Nah, ini adalah contoh saya ambil dari literatur ya. Jadi ini gambaran yang khas pada fototoraks. Ini pada wanita usia 49 tahun dengan pneumokokal pneumonia. Di situ kita bisa lihat di paru sebelah kiri sini ada gambaran infiltrat dan hasil disertai adanya air bronkogram ya di sini. Ini adalah gambaran saluran napas yang masih ada udaranya dan di sekitarnya ada gambaran infiltrat di sini. Itu gambaran yang khas dari pneumonia. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa sudut costophrenikus sebelah kiri pun juga menghilang. Ini berarti pasien juga disertai dengan adanya efusi pleura. Lalu ini adalah contoh gambaran CT scan. Di sini juga kita bisa lihat adanya suatu gambaran infiltrat ya di paru sebelah kiri agak bagian atas. Juga ada gambaran air bronchogram di sini. Contoh gambaran pneumonia pada CT scan toraks seperti ini. Ya, jadi pneumonia bakteri pun juga bisa gambarannya bilateral ya. Di sini kita lihat ada gambaran infiltrat, ya ada opasitas, serta dengan air bronchogram baik di paru kanan maupun di paru kiri. Lalu ini juga gambaran pneumonia. Jadi walaupun kita melihat adanya suatu gambaran opasitas ya di lobus superior di paru kanan, mungkin yang hampir homogen, mungkin kalau sepintas mungkin jangan-jangan ini suatu tumor, mungkin. Nah, kita lihat di sini bahwa pada pneumonia itu yang pertama dia tidak ada perubahan volume dari parunya. Jadi tidak akan terjadi pendorongan maupun penarikan. Ya, kemudian juga tetap ada gambaran hitam-hitam berupa air bronchogram di sini. Ya, ini kita bisa lihat ya gambaran visuranya juga masih jelas. Ini menjadi batas, ini pneumonia lobaris. Bagus sekali gambarannya begini. Ini contoh yang disebabkan oleh karena Klebsiella pneumonia.
Kemudian, nah setelah kita tadi tegakkan ini diagnosis pneumonia, tentunya ada pemeriksaan penunjang selanjutnya, yaitu pemeriksaan lain yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pewarnaan gram dan juga biakan atau kultur daripada dahaknya. Karena kita harus mencari tahu sebetulnya apa penyebab bakteri, apa mikroorganisme penyebab daripada pneumonia ini. Itu kemudian kita bisa mendapatkannya dari bahan sputum atau diinduksi ataupun dengan aspirasi dari misalnya kalau pasiennya on ventilator dari ETT-nya itu bisa. Kemudian juga untuk bisa mendapatkan hasil kultur dahak yang baik, kita pun juga dahak sendiri juga harus ada syaratnya. Jadi sel PMN harus di atas 25 per LPK dan sel epitelial di bawah 10. Itu menandakan bahwa sputum memang kita dapatkan dari saluran napas bagian bawah. Dan itu bisa kita lebih percaya apabila kualitas dahaknya baik. Biasanya di hasil biakan dahak itu suka disertakan juga keterangan apakah sputumnya juga baik atau tidak. Lalu selain kultur daripada sputum, juga kita bisa lakukan kultur darah. Ini terutama bila pasien sudah mengalami sepsis, kita akan dapatkan hasilnya. Namun memang kultur darah ini agak sulit ya untuk menemukan mikroorganisme dari kultur darah. Karena biasanya jumlahnya juga tidak terlalu banyak di darah dan pengambilan sampelnya juga harus tepat. Jadi harus pada saat pasien febris, kemudian juga harus dari 2 tempat yang berbeda dan jumlahnya juga harus cukup. Lalu dilakukan analisis gas darah, di sini juga biar kita bisa melihat apakah sudah terjadi gagal napas, mungkin pada pasiennya di situ. Dan apabila keadaannya memburuk dan kurang respons terhadap pengobatan, kita juga bisa melakukan tindakan yang lebih invasif, misalnya mengambil sekret dari bronkoskopi, misalnya untuk bisa dilakukan biakan. Lalu penunjang lain yang juga kita bisa gunakan, contohnya adalah pemeriksaan CRP, ya, atau C-reactive protein. Dia merupakan suatu protein fase akut yang dihasilkan oleh hepatosit. Sebenarnya ini bukan hanya untuk diagnosis pneumonia ya, dia memang untuk kondisi inflamasi sistemik secara umum, tapi juga bisa membantu untuk dalam evaluasi biasanya, contohnya untuk pneumonia, misalnya pada saat diagnosis awal, tingkat CRP-nya berapa, kemudian mungkin setelah berapa lama kita evaluasi, itu juga bisa membantu untuk evaluasi. Kemudian juga kita bisa gunakan prokalsitonin juga, karena prokalsitonin ini memang biomarker yang lebih spesifik untuk bakteri. Dan biasanya kalau nilainya di atas 0,5 ini, disitulah indikasi kita menggunakan antibiotik. Prokalsitonin ini akan sangat membantu biasanya untuk membedakan apakah ini suatu pneumonia disebabkan oleh karena bakteri atau misalnya karena virus, atau juga pada kondisi-kondisi misalnya gambaran edem paru yang kadang kita juga agak bingung apakah ini murni edem paru pada misalnya pasien dengan gagal jantung atau gagal ginjal, apakah di sana ada apakah superimpose juga dengan infeksi bakteri, di situ kita bisa gunakan prokalsitonin. Selain itu juga sebenarnya prokalsitonin juga bisa kita gunakan untuk sebagai guide kita juga untuk menyetop antibiotik, itu juga bisa sebetulnya. Nah, pada pneumonia, terutama pneumonia bakteri, kita juga ada yang istilahnya adalah atypical pneumonia ya. Jadi ini adalah suatu jenis pneumonia yang disebabkan oleh karena bakteri atipikal ya, yang paling sering penyebabnya adalah Mycoplasma, Chlamydophila dan Legionella pneumophila. Dan kalau atypical pneumonia ini memang gambaran radiologinya sendiri dia tidak berupa suatu konsolidasi ya. Jadi biasanya kalau pneumonia bakteri yang tipikal itu gambaran infiltratnya biasanya ada di suatu area, ada satu tempat ya gitu ya, dia mengalami satu konsolidasi di satu tempat gitu, biasanya dia bahkan bisa sampai satu lobus itu terkena. Tapi kalau atypical pneumonia dia sifatnya lebih ke interstisial, itu infiltratnya. Contohnya adalah di gambar yang di fototoraks yang sebelah sini. Kemudian dari gejalanya sendiri juga memang ada perbedaan.
pada pneumonia yang tipikal ya, yang biasanya disebabkan oleh karena bakteri tipikal ya, yang bakteri yang umum, itu biasanya demamnya tinggi, menggigil pasiennya, kemudian batuknya juga produktif dengan sputum yang purulen. Kalau pemeriksaan fisik tadi karena memang dia ada infiltratnya mengenai suatu lobus ya, mungkin kalau mengingat patogenesis atau patofisiologi dari pneumonia kan ada stadium hepatisasi ya, ya di situ itu kan mengalami konsolidasi di sana, disitulah pemeriksaan fisik akan sangat jelas. Kemudian juga ada nyeri dada pleuritik, itu pun juga biasa ditemukan pada pneumonia tipikal. Kalau yang atipikal, biasanya batuknya itu non-produktif. Kemudian pemeriksaan fisiknya pun tidak khas, bisa juga normal. Dan ada gejala ekstrapulmonal yang dominan, misalnya pasiennya lebih ke arah fatigue, nyeri kepala, sakit tenggorokan, mialgia, seperti itu tuh biasanya pada pneumonia yang atipikal. Nah, kenapa juga kita penting juga untuk mengetahui tentang pneumonia atipikal, karena memang approach untuk terapinya juga sendiri pun akan berbeda memang antara pneumonia yang tipikal dan atipikal. Nah, kemudian tadi ya, jadi setelah kita mendiagnosis pasien ini mengalami pneumonia, kita juga kita melakukan pemeriksaan kultur juga untuk mengetahui penyebab dari pneumonia tadi. Dan yang paling penting juga di awal, pada saat diagnosis awal pneumonia, kita harus langsung menentukan apakah pasien kita ini pneumonianya berat atau tidak. Ini penting untuk dilakukan di awal. Jadi untuk pneumonia dikatakan sebagai suatu pneumonia yang berat adalah apabila dia memenuhi minimal 3 kriteria minor atau satu saja ada kriteria mayor, itu sudah bisa dikatakan pneumonia berat. Ini adalah kriteria minornya, bisa dibaca sendiri. Ya, misalnya contohnya RR-nya sudah di atas 30 kali per menit, PF rasionya di bawah 250, ada leukopeni, trombositopeni, ya itu contoh kriteria minor. Dan kalau kriteria mayornya misalnya pasiennya memang membutuhkan ventilator, pasiennya gagal napas ataupun ada shock sepsis yang membutuhkan vasopresor, itu sudah masuk kriteria pneumonia berat. Nah, kenapa ini kok harus diketahui di depan gitu? Ini penting sekali untuk misalnya untuk dokter umum juga ya yang menjaga di IGD kalau pasien datang, karena di sini akan menentukan pasien ini mau dirawat di mana, apakah mau di ICU, apakah mau dirawat di ruang biasa. Kemudian juga menentukan antibiotik awal yang harus diberikan. Karena kalau boleh senggol sedikit tentang terapi pneumonia, pneumonia adalah termasuk jenis infeksi yang berat, yang mudah sekali untuk terjadi sepsis. Dan itulah pentingnya untuk antibiotik atau terapi bisa diberikan dalam 4 jam pertama setelah diagnosis, dan itu pun juga harus tepat pemberian antibiotiknya. Karena apabila kita tidak memberikan antibiotik yang adekuat akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas di kemudian hari. Kemudian saya akan mencoba untuk menyinggung tentang viral pneumonia atau pneumonia virus, ya mungkin ini juga jarang sebenarnya dibahas. Biasanya memang untuk pneumonia virus ini terbanyak ditemukan pada anak-anak. Kemudian dengan bertambahnya usia, dia akan menurun. Kemudian pada saat dia masuk ke usia geriatri, di situ juga insidensinya akan meningkat lagi. Dan diagnosisnya seringkali memang menjadi diagnosis eksklusi ya gitu. Awal-awal kita menemukan kasus pneumonia, jarang kalau kita pikirkan itu sebagai virus dulu. Biasanya memang kita terapi pasti kita anggap ini adalah penyebabnya bakteri. Kemudian, nah penyebab yang paling seringnya adalah ada 4 virus yang paling sering, yaitu influenza virus, kemudian respiratory syncytial virus, adenovirus, dan parainfluenza virus. Cuman untuk yang sekarang mungkin yang sedang ramai ya coronavirus ya, mungkin nanti akan kita bahas sedikit juga. Nah, untuk diagnosisnya, saya rasa mungkin kalau kita di Indonesia tidak mungkin agak kesulitan ya untuk menegakkan diagnosis viral pneumonia ya, tidak terlalu mudah karena penunjangnya antara lain adalah misalnya viral culture, contohnya kemudian PCR atau rapid antigen detection itu kalau bukan lagi zaman pandemi seperti ini, saya rasa pun juga tidak jarang ya gitu, mungkin rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk melakukan ini. Kemudian dari segi fototoraks, biasanya dia mengenai paru bilateral, jadi mirip-mirip atipikal pneumonia tadi, dan juga bisa biasanya interstisial juga itu untuk distribusi infiltratnya. Kemudian ini ada dari beberapa jurnal, saya coba ambil.
Ini adalah satu jurnal tentang suatu systematic review yang dari 31 studi. Di sini ditemukan bahwa sebenarnya 25% dari pasien dengan community acquired pneumonia itu punya infeksi virus ya, jadi penyebabnya virus gitu. Dan apabila memang sudah ada koinfeksi dengan virus juga bisa meningkatkan mortalitas di situ. Ini juga ada jurnal lain, suatu systematic review dari 28 studi juga, bahwa virus itu diidentifikasi di 22% pasien dengan CAP, apalagi kalau menggunakan PCR juga itu bisa sampai 29% yang ditemukan, dan juga adanya koinfeksi antara virus dan bakteri bisa ditemukan pada 10% kasus di situ. Nah, untuk gejala pneumonia virus sendiri itu bagaimana? Apa bedanya dengan pneumonia bakteri? Nah, biasanya kalau viral pneumonia itu dia juga mirip-mirip dengan atypical pneumonia. Jadi dia onsetnya juga tidak terlalu akut, tidak terlalu demam juga, pasiennya bisa. Kemudian pemeriksaan fisik juga tidak akan begitu spesifik, dan biasanya dia juga mengenai parunya bilateral, tidak seperti pneumonia bakteri yang biasanya di paru unilateral dan di suatu tempat seperti itu. Oke, kemudian saya akan coba bahas juga tentang fungal pneumonia atau jamur. Ini yang mungkin cukup sering agak terlupakan, padahal sebenarnya ini pun angka kejadiannya juga cukup banyak ya untuk pneumonia jamur. Faktor risikonya ya jadi faktor risikonya ya kita harus waspadai pada pasien-pasien dengan keadaan berikut ya. Kalau pasien, kita temukan pasien dengan penyakit kronis, ya, contohnya misalnya keganasan di rongga toraks, PPOK, bronkiektasis yang parunya misalnya sudah mulai rusak, atau kondisi-kondisi imunosupresi, misalnya pasien yang sudah menerima kemoterapi, kemudian pasien yang menggunakan antibiotik atau kortikosteroid jangka panjang, penggunaan alat invasif jangka panjang juga gitu. Kemudian ada gambaran infiltrat di paru dengan demam yang sudah diberikan antibiotik tetap saja tidak membaik, atau pasien dengan mikosis kulit, itu kita harus pikirkan penyebab jamur sebagai pneumonianya. Untuk dari radiologi sendiri tidak ada yang khas, yang paling khas ya untuk pneumonia jamur. Dia bisa berupa infiltrat interstisial, bisa konsolidasi seperti pneumonia bakteri, bisa berupa gambaran nodul, kavitas, bahkan efusi. Jadi tidak sama sekali tidak khas untuk pneumonia jamur ini yang menyebabkan sulit. Kecuali untuk aspergilloma, biasanya kalau dilakukan CT scan toraks bisa kita lihat gambaran fungus ball di dalam kavitas. Ya, ini contohnya. Pneumonia disebabkan oleh karena spesies Candida. Ini juga kita bisa lihat bervariasi sekali gambaran fototoraksnya. Ya, ada yang mengenai paru bilateral seperti ini. Kemudian juga ada yang konsolidasi di satu tempat. Juga ini juga seperti pneumonia bakteri. Jadi tidak khas. Nah, ini untuk yang aspergillosis, dia gambarannya juga bisa berupa nodul di kedua paru. Di CT scan toraks ini ada gambaran khas ya, ada air crescent sign di sini, ya jadi seperti bulan sabit gambarnya, dan ini ada fungus ball di dalam kavitas di sini. Ini juga harus kita pikirkan biasanya pada pasien-pasien yang punya riwayat TB paru. Nah, biasanya juga pasien yang pernah mengalami TB paru, yang sudah ada banyak kavitas di parunya, di situ di kavitas tersebut bisa ditumbuhi jamur, gitu. Kemudian untuk pemeriksaan jamur sendiri ada beberapa, yaitu pemeriksaan mikroskopis, jadi bisa seperti gram sebetulnya secara langsung menggunakan KOH 10%. Ada juga berbagai macam teknik pulasan. Lalu yang penting juga dilakukan adalah biakan jamur juga di situ. Nah, itu punya nilai diagnostik yang tinggi, dan kita juga bisa menemukan kita bisa melakukan uji kepekaan obat anti jamur juga di situ. Lalu juga bisa dilakukan pemeriksaan serologi, tapi ini juga mungkin juga tidak semua tempat memiliki fasilitas untuk melakukannya. Contohnya adalah uji antigen galactomannan aspergillus atau uji anti beta 13 glukan. Biasanya ini untuk mendeteksi komponen dinding sel pada hampir semua jamur. Nah, kemudian untuk mendiagnosis pneumonia jamur, itu ada 3 kriteria yang harus kita lihat. Yang pertama adalah faktor hostnya sendiri atau faktor pejamunya.
Yang kedua adalah gambaran klinis, dan yang ketiga adalah pemeriksaan mikologi. Kalau faktor hostnya sendiri yang harus kita lihat apabila kita temukan pasien dengan neutropeni, menerima transplantasi sumsum tulang, menerima kortikosteroid jangka panjang, ya, ini dengan rata dosis minimal setara dengan prednison 0,3 mg per kilogram per hari selama lebih dari 3 minggu, atau menerima terapi imunosupresan dalam 90 hari terakhir, punya penyakit imunodefisiensi primer yang berat, atau punya penyakit paru kronis, itu sudah kita harus pikirkan kemungkinan adanya jamur di situ. Kemudian kalau kriteria yang kedua mengenai gambaran klinisnya, ini juga ada yang mayor ataupun minor. Jadi kalau mayor adalah terdapat salah satu dari 3 kondisi berikut pada CT scan, ya, adanya lesi padat dengan atau tanpa halo sign, air crescent sign atau kavitas. Kemudian untuk gejala minornya adalah gejala infeksi saluran napas bawah, pemeriksaan fisik terdapat pleural rub atau gambaran infiltrat baru yang tidak sesuai dengan kriteria yang mayor yang di atasnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan mikologi, ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan langsung apabila ditemukan elemen jamur, misalnya dari pemeriksaan sputum atau adanya kultur jamur, itu pemeriksaan yang langsung, atau pemeriksaan tidak langsung yaitu dari deteksi serologi yang tadi. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lihat. Nah, kalau tadi faktor pejamunya dia ada gambaran klinisnya, dan dari pemeriksaan mikologinya positif dari biopsi jaringan, ini diagnosisnya adalah, ini berarti proven suatu infeksi jamur. Apabila ketiganya terpenuhi, tapi pemeriksaan mikologinya positif bukan dari biopsi jaringan, misalnya hanya dari dahak saja, kultur dahak misalnya, itu probable untuk diagnosisnya. Sedangkan apabila pemeriksaan mikologinya negatif atau tidak dilakukan, itu istilahnya adalah diagnosisnya adalah possible untuk infeksi jamur. Kemudian saya akan coba bahas sedikit juga tentang COVID-19 yang sekarang ini memang paling banyak, ya. Kita juga harus memahami untuk definisi dari case definition dari WHO. Ini yang terakhir yang Agustus, ya, tahun 2020. Jadi disebut seorang pasien itu suspek COVID apabila dia memenuhi kriteria klinis dan kriteria epidemiologi. Dan kriteria klinisnya adanya suatu onset akut dari demam dan batuk, atau ada minimal 3 dari gejala seperti demam, batuk, fatigue, nyeri kepala, mialgia, nyeri tenggorokan, dan lain-lain yang bisa dibaca di sini. Nah, apakah dia ada yang di atas atau yang di bawah ini, kemudian ditambah dengan kriteria epidemiologi. Jadi kalau memang dia tinggal atau bekerja di area yang memang sudah banyak sekali transmisi virusnya, ya di situ kita harus pertimbangkan. Jadi kalau memang tinggal di area transmisi lokal, ya kita sudah harus, itu sudah masuk dalam kriteria epidemiologi. Kemudian juga suspek COVID itu apabila seorang pasien memang ada suatu severe acute respiratory illness, ya, ada gejala penyakit respirasi yang berat. Kemudian juga, nah ini juga kita harus pikirkan kemungkinan dia sebagai suspek COVID. Ada juga istilah probable COVID, ya. Ini kecurigaannya memang lebih tinggi lagi. Jadi apabila pasien memiliki gejala-gejala yang tadi di atas, kemudian ditambah dia memiliki riwayat kontak dengan probable atau confirmed case daripada COVID, itu sudah tinggi sekali, itu sudah kemungkinannya sangat tinggi untuk COVID. Atau pada pasien yang suspek dan memang dari pemeriksaan radiologinya memang khas mengarah ke arah COVID, atau walaupun tidak ada gejala di atas tapi sudah ada anosmia saja atau agesia, itu sudah sudah kecurigaan karena COVID-nya itu cukup tinggi, ya, karena kalau dari pasien yang anosmia itu mungkin di atas 70% itu kalau dilakukan PCR itu sudah bisa positif untuk COVID-nya. Atau pada pasien yang meninggal dengan suatu kondisi respiratory distress dan juga kontak dengan kasus probable atau confirmed case, itu juga masuk ke dalam kriteria probable COVID-19. Kalau untuk confirmnya, saya sudah tidak usah jelaskan, ya, jelas kalau memang hasil laboratoriumnya mengkonfirm adanya COVID. Kemudian dari pemeriksaan lab-nya sendiri, saya rasa untuk pemeriksaan lab tidak ada yang pasti khas, ya, untuk COVID-19 ini.
Memang kalau pada infeksi virus biasanya pasiennya akan mengalami leukopenia, tapi yang leukositosis pun juga kita bisa temukan. Pasiennya kebanyakan limfopenia, tapi pasien yang bahkan limfositnya tinggi pun juga saya temukan juga. Dan trombosit juga biasanya rendah, tapi yang normal pun juga bisa. Jadi tidak ada yang begitu khas untuk pemeriksaan laboratorium. Procalcitonin itu bisa membantu untuk membedakan antara infeksi virus dan juga bakteri seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk CRP ini juga sebenarnya juga bisa membantu kita dalam penunjang diagnosis juga. Jadi biasanya ada suatu penelitian kalau misalnya dilihat pada kalau CRP-nya untuk dari penelitian dari Zhang et al, kalau misalnya CRP-nya sudah kurang lebih misalnya sekitar 47 atau ke atas itu sudah masuk COVID berat. Atau kalau dari penelitiannya Guan et al tuh 90 ke atas itu juga sudah itu kita perkirakan ini suatu COVID yang berat. Nah, kemudian untuk ini adalah perbedaan antara gejala dari pneumonia akibat COVID maupun karena bakteri. Ya, biasanya tadi yang COVID ya, selain tadi punya riwayat gejala khas untuk COVID, kemudian dia juga punya mialgia yang berat, kemudian ada juga gangguan atau adanya anosmia atau agresia di situ. Biasanya tidak ada nyeri dada, berbeda dengan pneumonia akibat bakteri. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi, ini juga kadang-kadang juga tidak terlalu spesifik ya, karena pasien pun dengan COVID yang memiliki fototoraks atau gambaran CT scan yang normal pun juga bisa banyak ditemukan, terutama pada mereka yang tidak bergejala di situ. Tapi kalau kita mau coba untuk melihat yang kira-kira cukup khas, yaitu adalah, kalau yang khas ya biasanya adanya gambaran konsolidasi di paru bilateral, itu yang biasanya khas di situ. Nah, ini contohnya. Kalau dilakukan fototoraks, seringkali juga dia tidak sensitif pada awal-awal penyakit ya. Kita bisa lihat ya yang di sebelah kiri sini, bahwa fototoraks seolah-olah mungkin gambarnya normal. Padahal setelah dilakukan CT scan, kita bisa lihat sudah mulai ada gambaran infiltrat di paru sebelah kanannya, yang mungkin di sini tidak begitu jelas. Ini ada gambaran ground glass opacity di lobus inferior paru kanan sini. Itu makanya kenapa CT scan memang lebih sensitif dalam menilai infiltrat akibat COVID juga. Nah, di sini, fototoraks juga bisa digunakan sebagai untuk melakukan follow up, ya. Jadi follow up tidak harus menerus pasien dilakukan CT scan, bisa menggunakan fototoraks juga. Ini contohnya pada awal gambaran fototoraksnya ini dia normal, tapi setelah dievaluasi beberapa hari kemudian pasiennya juga on ventilator, juga akhirnya gambaran infiltrat bilateralnya pun juga terlihat dengan jelas. Kemudian untuk CT scan, CT scan sendiri juga memang ada 4 stage atau 4 stage ya pada COVID. Ya mungkin saya nggak usah terlalu detail ya untuk gambaran CT scan ya. Jadi kalau early stage-nya memang dalam 4 hari pertama, 4 hari pertama setelah onset penyakit itu muncul. Ya, di sini bisa mulai timbul sudah ada ground glass opacity. Kemudian biasanya antara 5 sampai 8 hari sudah mulai gambarannya progresif. Itu sudah mulai ramai gambaran ground glass opacity disertai dengan crazy paving bisa di kedua paru. Kemudian peak-nya biasanya hari ke-9 sampai 13 dari gejala. Di sini memang gambaran konsolidasinya semakin tebal juga dan semakin jelas, dan biasanya sudah di atas 2 minggu itu absorption stage ya, biasanya mulai perbaikan di situ. Nah, ini contohnya gambaran ground glass pattern pada COVID-19 ya, kita bisa lihat memang distribusinya ya tidak seperti pneumonia bakteri yang biasanya hanya pada satu tempat ya, jadi dia multiple areanya terkena di situ. Ini yang paling khas untuk COVID-19. Nah, ini juga contoh gambarannya, gambaran CT scan-nya. Ya, jadi kurang lebih itu tentang kita melakukan diagnosis dari berbagai macam pneumonia yang bisa kita lakukan. Di sini saya mau coba untuk sharing sedikit kasus yang saya tangani langsung tentang berbagai macam kasus-kasus pneumonia.
Saya sharing sedikit ya. Jadi ini pertama ada pasien saya, Tuan E usia 52 tahun, dia datang dengan keluhan demam 6 hari dan batuk. Di sini kita lihat kalau dari tanda-tanda vitalnya memang pasien demam, dan SpO2-nya juga dia sudah mulai menurun ya, 92% dengan room air. Kemudian ketika kita lihat labnya, sudah ada leukopeni, ada trombositopeni, tapi kita lihat limfositnya malah tinggi ya, jadi makanya ini tidak bisa terlalu khas. Ini kasus COVID saya ceritakan. Kemudian di sini dia juga ada hiperglikemi, dilakukan serologi masih non reaktif. Di situ makanya kita harus hati-hati dengan interpretasi serologi maupun rapid test. Dilakukan pemeriksaan 2bags karena kita takut siapa tahu memang penyebab lain dari demamnya adalah demam tifoid juga rendah, dan di dimernya pun pasien sudah tinggi. Nah, kita sepintas kalau melihat dari foto toraks di sini kok seperti hampir-hampir normal. Tidak begitu kelihatan ada kelainan yang signifikan sebenarnya dari foto toraks pasien. Tapi ketika kita lakukan CT scan, nah di sini saya ingin menekankan peran CT scan dalam mendiagnosis COVID. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa ground glass opacity sudah terlihat. Ini di bagian posterior ya, dari paru kanan dan kiri juga sudah ada. Ini gambaran ground glass opacity-nya. Ya, dari potongan yang lain ini juga terlihat. Ya. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa gambaran ground glass opacity-nya itu begitu jelas di sini. Ternyata setelah kita lakukan swab, pasien pun ternyata positif hasilnya, dan akhirnya kita mendiagnosis pasien sebagai pneumonia COVID-19 terkonfirmasi dengan karena di dimernya tinggi, ada suatu high risk terjadinya tromboemboli dan adanya diabetes di situ. Waktu itu terapi yang saya coba berikan adalah pemberian multivitamin, kemudian juga ada pemberian enoxaparin di situ. Saya berikan levofloxacin, dan setelah 5 hari saya stop, saya ganti azitromisin, kemudian antivirus yang saya gunakan adalah lopinavir, ritonavir. Sudah mulai terjadi hipoksia juga pada pasien, saya tambahkan dexamethasone, ada pemberian anacetilcysteine juga, dan terapi untuk diabetesnya juga. Dan hasilnya juga cukup baik, pasien pulang tanpa ada keluhan respirasi maupun demam setelah perawatan selama 10 hari di situ. Saya coba share lagi kasus kedua saya, Tuan J, usia 67 tahun. Pasien ini datang dengan sesak berat, disertai dengan batuk dan demam yang hilang timbul, ada mual dan diare juga. Di sini dia datang dengan saturasi sudah hanya 83% dengan menggunakan NRM 10 liter per menit. Jadi ini sudah mengalami gagal napas pasien. Leukositnya normal, trombosit masih baik, terjadi limfopeni hanya 12% limfositnya, dan CRP-nya sudah 138. Dan dari pemeriksaan analisis gas darah memang sudah menunjukkan pasien mengalami suatu ARDS di situ. Ini gambaran foto toraknya pasien pada saat masuk ya. Ini kalau dari foto torak saja pasti kita sudah mencurigai ini memang mengarah ke arah COVID, dan dilakukan swabnya pun positif untuk COVID-19. Dan kita coba lakukan kultur sputum, ternyata juga ada koinfeksi juga dengan bakteri di sini pada pasiennya. Ada Staphylococcus hemolyticus pada hasil kultur sputumnya. Kemudian di sini pasien memang dirawat di ICU dengan ARDS yang berat. Saya coba untuk berikan terapi enoxaparin. Di sini saya memberikan antikoagulan bukan karena di dimernya pasien tinggi, tapi saya melakukan profilaksis karena ini pada kasus-kasus yang berat. Kemudian juga saya berikan N-acetyl-cysteine dosis tinggi, berikan dexamethasone, dan kita coba untuk memberikan tocilizumab pada pasien. Kemudian juga ada pemberian levofloxacin, tapi setelah ada hasil kultur kita sesuaikan antibiotiknya sesuai dengan kultur. Kemudian antivirus yang waktu itu saya berikan adalah favipiravir dan obat-obat penunjang lainnya, dan hasilnya cukup baik. Pasien pulang setelah 12 hari perawatan dengan kondisinya memang masih ada sesak, tapi hanya bila aktivitas saja. Tapi dia berhasil pulang dengan saturasi 95-97% tanpa menggunakan oksigen. Dan ternyata swabnya juga setelah 1 bulan dia sudah negatif juga di situ. Nah, ini perkembangan fototoraksnya. Jadi setelah masuk dia dievaluasi, masih terjadi suatu gambaran infiltrat yang berat. Kemudian dalam jeda 4 hari cukup banyak berkurang.
Dan ini adalah evaluasi hampir sebulan setelahnya pada saat rawat jalan cukup baik dan pasien pun juga fit untuk saat ini. Ini ada 2 contoh kasus COVID yang saya berikan. Nah, ini salah satu contoh kasus pneumonia bakteri. Jadi seorang wanita usia 61 tahun, dia sesak napas 1 minggu dan ada penurunan kesadaran dengan batuk yang tidak efektif juga karena pasien memang sudah bedridden ya sebetulnya karena dia riwayat operasi tumor cerebri 1 tahun yang lalu. Nah ini adalah sebagai faktor risiko pneumonia, pasien usia tua, pasien juga imobilisasi karena ada penyakit pada otaknya juga. Dia juga datang kondisinya dia mengalami gagal napas di situ. Tapi di sini leukositnya tinggi, 16.000, pasiennya sepsis memang dan juga segmennya juga 87% dan dia juga ada diabetes. AGD juga dia menunjukkan gagal napas di sini. Kita tetap lakukan swab untuk memastikan apakah ada COVID pada pasien, tapi ternyata juga negatif. Dan dari ETT memang sputumnya produktif sekali, purulen dan kental di situ. Tapi kalau kita coba lihat fototoraksnya sebenarnya agak kurang sesuai juga ya dengan klinis pasien karena infiltratnya juga tidak hanya sedikit sekali di parakardial paru sebelah kanan sebetulnya, tidak terlalu dominan. Tapi memang karena pasien ini imobilisasi, dia tidak bisa melakukan batuk efektif, jadi retensi sputumnya itu sangat banyak sekali pada pasien. Dan ketika kita lakukan pemeriksaan kultur, hasilnya kita temukan adanya Acinetobacter baumannii, ini termasuk biasanya patogen yang bersifat MDR ya, multi drug resistance, dan memang terbukti dari hasil pemeriksaan uji sensitivitas antibiotik, ini tidak ada satupun yang sensitif di sini. Jadi pada saat masuk awal antibiotik yang saya berikan, karena pasien gagal napas, indikasi pemberian double antibiotik, saya berikan meropenem dan levofloxacin pada saat awal. Tapi ternyata levofloxacinnya sendiri resisten. Untuk meropenemnya indeterminate di sini ya gitu. Jadi setelah keluar hasil kultur, oke. Nah, di sini diagnosisnya community acquired pneumonia. Saya curigai suatu kondisi mikosis paru, cuman kebetulan ada keterbatasan dari pembiayaan pasien sehingga saya tidak bisa melakukan uji kultur jamur. Jadi saya pilih saja waktu itu kultur aerob saja yang saya lakukan. Kemudian di situ saya langsung memberikan anti jamur karena faktor risiko pasien yang diabetes tadi. Langsung saya berikan saja, kemudian awal meropenem saya berikan, tapi karena setelah hasil kulturnya keluar, ternyata pasien tersebut waktu itu juga perbaikannya tidak terlalu signifikan dari gejala, akhirnya saya ganti dengan antibiotik imipenem silastatin karena itu juga yang intermediate juga dari hasil kultur. Namun levofloxacinnya saya stop karena resisten. Di sini saya coba tambahkan azitromisin karena di situ saya ingin ambil efek imunomodulatornya di situ. Tapi alhamdulillah pasien akhirnya berhasil diekstubasi setelah 13 hari di ICU dan setelah 16 hari perawatan akhirnya pasien pulang dengan memang palliative care di rumah. Gitu. Itu contoh pneumonia bakteri. Nah ini contoh kasus terakhir. Seorang laki-laki usia 58 tahun, dia datang dengan demam naik turun selama 4 hari dan ada sesak serta mual muntah selama 1 bulan. Dia ada ya pasiennya juga memang cukup febris juga, kemudian ada hipoksemia juga, leukositnya normal, trombositnya agak turun, nggak masih normal tapi rendah, kemudian fungsi hati dan fungsi ginjalnya juga masih baik. Nah, gambaran fototoraksnya seperti ini, saya sebenarnya curiga apakah ini suatu TB atau suatu pneumonia bakteri karena letaknya dia ada di paru bagian atas. Waktu itu kita tetap lakukan swab dan hasilnya juga negatif untuk SARS-CoV-2-nya. Dilakukan kultur, keluar bakterinya adalah Escherichia coli, dilakukan pemeriksaan sputum BTA negatif. Waktu itu dari kita lakukan CT scan toraks, dari CT scan sih menggambarkan adanya suatu necrotizing pneumonia, jadi memang pneumonia yang cukup yang berat di lobus superior paru kanannya di situ, dan juga ada efusi pleura. Kemudian pada saat perawatan saya lakukan torasentesis untuk sebanyak 600 cc, antibiotik sempat diberikan cefosulbactam tapi tetap demam setelah 2 hari sehingga saya ganti meropenem.
Pada awal diberikan juga levofloxacin, tapi karena nggak kuat pasien akhirnya diganti moxifloxacin dan terapi-terapi penunjang lainnya, dan pasien membaik dan pulang dengan kondisi stabil setelah perawatan 8 hari. Nah, kemudian saat kontrol di situ saya lakukan pemeriksaan TCM juga, dan ternyata memang ditemukan kuman Mycobacterium tuberculosis, terdeteksi rendah, tapi tidak ada rifampicin resisten ya di situ. Jadi didiagnosis juga dengan TB paru kasus baru, kemudian dia mendapatkan OAT di situ. Tapi pada saat kontrol kedua, pasien mual muntah berat, ternyata dia mengalami drug induced hepatitis karena OAT, sehingga kita harus stop pemberian OAT-nya dan kita berikan hepatoprotektor dan obat-obat lainnya. Dan di kontrol berikutnya sudah bagus semua, kita lakukan desensitisasi OAT 11 dan akhirnya regimen yang kita bisa berikan adalah 2 HES dan 10 HE. Nah, tapi setelah evaluasi 2 bulan, fototoraksnya mengalami perburukan di situ. Nah, padahal TB-nya sudah kita obati, pneumonia bakterinya sudah kita obati. Nah, di sini adanya suatu kondisi perburukan dari parut, padahal terapi sudah kita berikan. Di situ kita coba cari apakah jangan-jangan pasien ini memiliki suatu kondisi infeksi jamur, dan ternyata setelah dikultur memang ternyata ditemukan adanya suatu Candida albicans pada dahaknya. Jadi di sini kita bisa lihat pasien ada koinfeksi bakteri, TB, dan jamur pada parunya di situ. Sehingga kita tambah diagnosis kandidiasis paru dan mendapatkan terapi fluconazole hingga akhirnya kulturnya evaluasinya mengalami kultur evaluasinya menjadi negatif, dan pasien pun juga sudah mengalami perbaikan saat ini. Ya, mungkin itu presentasi dari saya, sharing dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Devi atas pemaparan materinya yang cukup jelas. Selanjutnya sebelum sesi Q&A, saya bacakan ada testy challenge, yaitu dengan giveaway e-book PUBG jilid 1-3 yang akan dibagikan pada 2 peserta yang beruntung. Selanjutnya jangan lupa daftar untuk tampilan online yang berikutnya, yaitu tentang terapi rasional steroid pada praktek sehari-hari. Baik, masuk ke sesi Q&A ya dok. Ada pertanyaan tentang procalcitonin dokter, apa gunanya, seberapa penting, dan apa bisa digunakan untuk evaluasi terapi? Ya, procalcitonin ini sebenarnya kalau kita bisa periksa itu akan menjadi suatu nilai tambah yang sangat baik untuk dalam diagnosis ya. Terutama kalau misalnya sudah jelas ini suatu infeksi bakteri ya, karena procalcitonin tidak hanya untuk pneumonia, untuk infeksi bakteri secara umum itu pun juga bisa ya, tapi kalau memang kita sudah duga bahwa sumber infeksinya adalah di paru, kemudian itu adalah pneumonia, kita mau apakah ini misalnya kalau udah jelas pneumonia bakteri, procalcitonin bisa digunakan, tidak perlu untuk diagnosis tidak apa-apa, tapi bisa juga sebagai evaluasi kapan mungkin kita menyetop antibiotik pun juga bisa kita menggunakan procalcitonin sebagai guide-nya kita gitu. Tapi untuk pada kasus-kasus yang misalnya diagnosis itu masih ambigu ya. Contohnya sering sekali misalnya pada pasien-pasien yang ALO, pada pasien yang mengalami heart failure, kemudian dia mengalami udem paru di situ. Nah, kadang-kadang gambaran infiltratnya ini kan ya juga ya campur-campur, apakah ini edem paru murni, apakah di situ juga mungkin ada tumpang tindih juga dengan infeksi bakteri. Nah, di situ kita bisa menggunakan procalcitonin sebagai guide kita gitu, karena kalau kita bisa dapatkan itu kan juga kita tidak harus hambur antibiotik juga. Kalau kita bisa lakukan dan hasilnya cepat ya, kita bisa tidak hambur antibiotik juga kalau memang ternyata negatif, jadi kita bisa lebih fokus untuk menterapi penyakit yang mendasari yang lainnya. Di situ bisa digunakan. Jadi selain diagnosis, membantu diagnosis suatu infeksi bakteri, juga sebagai evaluasi juga bisa begitu. Baik, ada pertanyaan lagi dokter. Mohon izin bertanya,
Untuk happy hypoxia COVID, itu patofisiologinya gimana ya dok? Apa ditemukan di kelainan lain selain pada COVID? Kalau happy hypoxia ini sih memang menjadi tren juga pada COVID ya. Memang kalau kita ingin betul-betul lihat, jadi memang paling penting pasien itu juga pada yang COVID itu adalah kita harus, jadi sebelum kita mikir terapi macam-macamnya dulu, kita harus pastikan bahwa oksigenasi pasien itu juga cukup. Dan yang sulitnya juga kadang-kadang pasien itu tidak merasa dia sesak padahal dia sebetulnya mengalami hipoksemi. Itu kan disebut dengan happy hypoxia ya. Jadi memang ada ada gangguan di mana seharusnya pada saat seseorang itu dia mengalami hipoksemia, maka ada stimulasi ke otak kita untuk meningkatkan kerja napas ya, meningkatkan ventilasi pada diafragma kita gitu untuk mengambil oksigen agar lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan. Tapi memang hal tersebut terganggu pada kondisi COVID gitu. Sebenarnya patofisiologi jelas pastinya itu juga masih belum terlalu jelas, tapi kurang lebih teorinya adalah seperti itu. Kalau misalnya analisis gas darah bisa dilakukan, itu akan sangat baik sekali untuk kita melihat pasien apakah memang dia mengalami hipoksemia, dan juga sebagai guide kita juga untuk menilai kecukupan oksigen juga pada pasien dan evaluasi juga perbaikan hipoksemia pada pasien gitu. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dokter, apakah semua pasien dengan happy hypoxia di rumah sakit perlu dilakukan BGA test dan kapan dilakukan BGA test untuk pasien-pasien tersebut? Itu bukannya barusan udah dijawab ya? Iya. Iya tadi ya. Ya kalau kalau memang terutama kalau memang kondisinya dia ya kalau memang bisa dilakukan semua ya akan lebih baik ya. Cuman memang kadang-kadang mungkin kalau ya karena AGD sendiri juga sakit ya untuk dilakukan juga ya gitu ya. Tapi kalau pasien memang dia perlu perawatan akan bagus sekali untuk dilakukan AGD, menilai hipoksemia, melakukan evaluasinya, mengevaluasi apakah pasien sudah mengalami perbaikan, itu pun juga bisa menggunakan AGD atau BGA ya gitu. Baik, selanjutnya ada izin bertanya dokter. Sempat dapat pasien usia muda datang dengan keluhan batuk dan sesak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Tidak demam, fototoraks tidak spesifik, cuman sedikit saja infiltrat di apex bilateral. 2 kali swab negatif dengan jarak 1 minggu. Kapan perlu disuspek TB dan dilakukan TCM, dok? Ya sebenarnya kalau kita ngeliat diagnosis TB, sebetulnya kriteria kita udah curigai TB itu kan cukup dia adanya batuk ya minimal 2 minggu. Itu juga sudah cukup pasien dicurigai TB, apalagi kita kan Indonesia angka TB-nya kan nomor 2 ya di dunia sekarang kan. Jadi wajar saja kalau kita pikirkan TB, dan itu jangan sampai terlupakan juga pada masa pandemi COVID ini juga gitu. Jadi kalau memang misalnya dia ada batuk di atas 2 minggu, sebetulnya kalau kita lihat dari pedoman-pedoman yang ada di Indonesia kan sebenarnya harusnya bukan fototoraks dulu ya yang dilakukan. Kalau ada batuk lebih dari 2 minggu, harusnya kita lakukan pemeriksaan sputum dulu gitu. Tapi ya memang paling gampang kan kalau kita ada fasilitas dilakukan fototoraks, itu kan akan lebih mudah juga. Kalau memang sudah ada gambaran infiltrat misalnya ada batuk di atas 2 minggu, silahkan mau dilakukan pemeriksaan sputum, BTA silahkan. Kapan dilakukan BTA, kapan dilakukan TCM? Sebetulnya kalau dari guideline-nya TB, semua harusnya dilakukan TCM. Ya, kalau memungkinkan, kalau fasilitasnya memungkinkan, kalau untuk rujukan dilakukan TCM-nya itu mudah, ya di Surabaya saya rasa gampang sekali lah, di Jakarta itu semuanya gampang, ya dilakukan saja TCM kalau memang memungkinkan, walaupun itu kasus baru ya, tanpa ada riwayat pernah pengobatan TB sebelumnya gitu. Itu bisa kalau dilakukan silakan TCM langsung dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, boleh dilakukan pemeriksaan BTA. Fototoraks juga sebagai
penunjang diagnosis juga, karena kan kalau misalnya pun BTA-nya negatif, tapi kalau misalnya fototoraksnya sudah mengarah ke TB, apalagi juga klinisnya juga mengarah ke TB, itu ya juga kita bisa saja tetap mendiagnosis TB walaupun BTA-nya negatif kan, seperti itu. Itu kemudian kalau misalnya kita curigai sepertinya ada gambaran infiltrat nih di apex paru tapi kok tidak terlalu jelas, silakan bisa diperjelas dengan foto toraks top lordotik gitu. Jadi ada posisi tertentu dari foto toraks untuk membuka bagian apex karena kan apex ini tertutup oleh clavikula ya. Ada clavikula costa 1 di situ itu kan akan menutupi daerah apex. Silakan lakukan pemeriksaan foto toraks top lordotik gitu untuk melihat apex lebih jelas gitu. Jadi selanjutnya, selamat malam dokter, izin bertanya, pada pasien HIV memiliki resiko terjadi PCP dan biasanya memiliki koinfeksi TB, apakah mungkin pasien terkena PCP bersamaan dengan TB? Kemudian bagaimana untuk penegakan diagnosisnya jika terjadi hal tersebut terjadi bersamaan dokter? Terima kasih. Ya, jadi memang kalau saya bicara TB dan HIV dulu ya itu memang kan dia sudah kayak dua sejoli ya sebetulnya ya. Kalau ada pasien TB harus kita periksakan HIV, kalau ada pasien HIV harus kita periksakan juga TB. Jadi dia vice versa lah, bolak-balik seperti itu. Dan gambaran TB biasanya juga pada pasien dengan HIV dia belum tentu gambarannya juga jelas ya, misalnya ada gambaran fibrosis dan infiltrat di daerah puncak paru, itu belum tentu khas seperti itu. Kadang mungkin gambarnya juga nggak terlalu khas, atau mungkin gambarannya miliar ya, atau miliari TB misalnya, itu juga bisa nggak khas. Jadi kalau udah ada gejala-gejala mengarah ke arah TB, pertimbangan secara klinisnya ini ada TB, silahkan diterapi TB-nya. Apakah TB dan PCP bisa terjadi bersamaan? Sangat-sangat mungkin terjadi bersamaan. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya, sebenarnya PCP itu kan untuk penegakan diagnosisnya sulit sebenarnya untuk PCP itu menegakkan diagnosis. Misalnya untuk pemeriksaan sputum Gomori atau Gimsa, itu kalau dari sputum sputum spontan atau hanya induksi itu biasanya hasilnya susah negatif begitu. Harusnya dilakukan itu bagus dari BAL, dari dilakukan bronkoskopi biasanya gitu. Tapi mungkin ya kalau mau dilakukan ya silakan saja, tapi itu pun juga tidak menjamin. Jadi kalau dari PCP kita mungkin lihat utamakan klinisnya pasien begitu. Kalau sudah ada kondisi HIV contohnya, kemudian misalnya dia sudah ada misalnya sesak yang berat juga, ada gambaran fototoraksnya, mungkin ada infiltratnya interstisial, misalnya seperti itu, ada hipoksemi, jelas silakan diterapi PCP gitu. Diterapi ya dua-duanya diterapi ya, TB diterapi, PCP ya diterapi gitu. Dan selanjutnya, selamat malam dokter, mohon izin bertanya, berapa nilai standar limfosit dapat disebut limfopeni dokter? Terima kasih. Ya, itu sih bisa dilihat di ini aja. Bisa dilihat di laboratorium, di kertas laboratorium aja. Biasanya kan kalau sudah di bawah 20% sudah limfopenia di situ gitu. Gitu. Kalau untuk absolute lymphocyte count ya biasanya kita di bawah 1.500 ya itu kita anggap juga sudah mulai mengalami penurunan limfosit sih di situ. Gitu. Tapi itu tadi semua itu nggak ada yang pasti. Saya banyak menemukan kalau saya bicara COVID ya, saya banyak menemukan pasien-pasien saya yang limfositnya justru tinggi. Kenapa ada pasiennya tinggi limfositnya, kenapa yang ada rendah, saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi ya itu kita nggak bisa nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan tunggal gitu. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Gitu, ya. Selanjutnya, selamat malam dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, yang pertama, apakah ada gambaran khas yang bisa menjadi patokan termudah saat menginterpretasi hasil fototoraks dari pneumonia COVID, bakterial pneumonia, dan pneumonia lain? Yang kedua, bagaimana patomekanisme terjadinya pneumonia yang awalnya karena COVID, kemudian bersamaan terjadi bakterial pneumonia? Lalu, untuk pengobatannya, bagaimana dokter jika ada dua jenis pneumonia secara bersamaan di vaskes primer? Terima kasih sebelumnya. Oke, pertama gambaran khas ya.
Jadi kalau misalnya kita bicara pneumonia bakteri, ini saya bicara hanya yang khasnya saja ya, karena balik lagi tadi nggak semuanya gambarannya pasti sama. Jadi kalau untuk pneumonia bakteri itu dia gambaran khasnya adalah gambaran infiltrat pada unilateral paru di satu tempat biasanya. Karena tadi patofisiologinya daripada pneumonia bakteri, dia kan kalau kita ingat-ingat lagi pelajarannya ada 4 stadium ya, ada stadium kongesti, hepatisasi merah, hepatisasi abo, dan yang terakhir resolusi ya, begitu. Nah, jadi karena ada proses hepatisasi tadi, maka dia akan mengisi bisa sampai 1 lobus, begitu. Nggak harus 1 lobus sih sebenarnya gitu. Jadi dia ada di satu area di sana, di satu area paru, di dalam 1 lobus misalnya, bisa seluruh lobus kena, bisa juga tidak. Itu yang khas untuk pneumonia bakteri. Kemudian untuk khasnya daripada pneumonia virus atau pneumonia bakteri, tapi kalau atipikal, itu biasanya gambarnya infiltratnya intersisial. Ini memang agak lebih sulit untuk dilihat, gitu. Apalagi kalau misalnya nggak terlalu tebal, itu sulit biasanya untuk dilihat pada fototoraks. Tapi ya kurang lebih gambarnya biasanya intersisial infiltratnya. Kalau untuk COVID sendiri, yang paling khas adalah gambaran infiltratnya bilateral, kemudian multifokal, jadi ada di beberapa tempat, begitu ya, ada di atas, bawah, misalnya seperti itu. Lebih sering dia di daerah basal, biasanya, dan posterior juga. Kalau di CT scan, yaitu tadi gambaran ground glass opacity bilateral, itu yang paling khas. Tapi balik lagi, kalau kita bicara COVID, pasien tidak harus selalu parunya kena ya pada COVID ya sebetulnya, gitu. Jadi tidak harus fototoraksia mengalami kelainan, tidak harus CT scan-nya juga mengalami kelainan di sana. Mungkin kalau bisa setiap pasien kita lakukan serial CT scan ya mungkin aja bisa ditemukan, tapi tidak harus ya. Jadi kalau misalnya CT scan-nya normal pasti gitu, berarti dia tidak COVID ya tidak juga begitu. Kalau ada gambar infiltrat bilateral dia pasti COVID, iya tidak juga gitu ya. Kita harus melakukan pemeriksaan lain juga gitu. Saya sendiri juga memang punya pasien juga sudah di fototoraks kelihatannya normal, tapi ada demam, dia di CT scan pun tetap normal, tapi karena mempertimbangkan jenis pekerjaannya, mempertimbangkan gejalanya dengan demam segala macam, di swab ternyata tetap positif juga. Jadi untuk COVID ya hasil seperti itu, tapi itu jangan dijadikan patokan pasti gambarannya infiltrat bilateral itu tidak. Gitu. Tetap harus berhati-hati, terutama untuk pasien-pasien yang gejala-gejalanya ringan ya, itu yang hanya anosmia, yang mungkin hanya nggak enak tenggorokan gitu. Itu bisa sekali gambaran fototoraksnya normal. Kemudian tadi patomekanisme, oh ya, yang awalnya COVID ya, memang biasanya pada viral infection itu kan biasanya juga akan terjadi penurunan juga imunitas kita juga, itu memudahkan juga untuk terjadinya infeksi bakteri juga biasanya di situ. Gitu. Kemudian kalau memang terjadi dua-duanya ya dua-duanya pun perlu diterapi tadi gitu. Makanya biasanya kalau pada pasien-pasien yang COVID juga biasanya kita pertimbangkan juga kalau misalnya memungkinkan kita lakukan pemeriksaan procalcitonin, silakan semua diperiksa. Kalau procalcitoninnya normal, berarti kita fokus menterapi hanya COVID-nya saja. Tapi kalau misal procalcitoninnya tinggi, kita harus pikirkan ada koinfeksi bakteri juga di situ. Karena kadang-kadang leukosit juga nggak bisa betul-betul jadi patokan. Kalau kita tidak bisa periksa procalcitonin, oke lah kalau kita hanya mau pakai leukosit saja bisa dilihat. Karena tadi dari contohnya tadi pasien tadi ya Tuan J tadi yang saya ceritakan, yang ada koinfeksi COVID dengan Staphylococcus tadi, dia leukositnya pun normal, tapi ternyata ada koinfeksi bakteri juga di situ. Saya juga ada pasien juga yang leukositnya bahkan ada yang sampai 14.000 segala macam, tinggi, dicek procalcitonin ternyata di bawah 0,1 nilainya. Akhirnya kita fokus menterapi COVID-nya, dan ternyata turun sendiri juga selama pasien mengalami perbaikan begitu. Jadi kalau bisa diperiksa procalcitonin silahkan, bisa dilakukan kultur silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ya boleh dari pertimbangan klinis juga bolehlah, atau melihat dari leukosit juga bisa. Gitu. Mungkin gitu. Yang untuk pengobatan pneumonia di vaskes primer, dokter? Oh, di vaskes primer ya.
Ini jadi cerita pengobatan ya, karena kan judulnya diagnosis. Ya nggak apa-apa. Vaskes primer itu berarti puskesmas ya, begitu ya? Puskesmas dan klinik seperti itu. Puskesmas dan klinik ya. Sebetulnya kalau dia ya itu balik lagi ya. Kalau kita sudah ketemu pasien pneumonia, sebenarnya tadi ada satu lagi yang harus kita nilai. Selain kita melakukan penilaian derajat berat ya pneumonia, kita juga melakukan kultur dahak untuk mengetahui penyebab dari pneumonia. Kita juga sebenarnya harus tahu indikasinya pasien dirawat atau tidak nih pasien gitu. Kita bisa gunakan PSI score atau menggunakan curve 65. Mungkin ingat ya di pelajaran-pelajaran AS1 seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pasien sudah indikasi untuk dirawat, ya memang sebaiknya dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Kecuali kalau pasiennya memang masih gejalanya ringan-ringan saja, mau diberikan terapi untuk outpatient sebagai rawat jalan itu bisa. Biasanya diberikannya itu dibagi dua biasanya kalau terapinya pneumonia outpatient ya, apakah pasien memiliki komorbid atau tidak memiliki komorbid. Kalau tidak memiliki komorbid, biasanya bisa diberikan contohnya kayak amoksisilin atau dosisiklin misalnya. Tapi kalau ada komorbid, dan jarang sebenarnya kita sudah pakai amoksisilin ya, sekarang itu udah jarang sekali. Tapi kalau ITSA sih, dari ITSA 2019 sih bilangnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia dengan komorbid, biasanya kita bisa berikan macrolide atau golongan fluoroquinolone. Paling bagus ada fluoroquinolone respirasi ya, yaitu levofloxacin atau moxifloxacin di situ. Kemudian kalau misalnya dia sudah indikasi rawat, memang sebaiknya sih akan lebih bagus untuk dirujuk ke rumah sakit ya tadi. Pertama pastikan dia mendapatkan fototoraks untuk memastikan diagnosis pneumonia, dan juga tadi lagi pneumonia itu kita nggak main-main sebetulnya. Kita begitu diagnosis pneumonia dalam 4 jam sebetulnya antibiotik sudah harus masuk, dan antibiotik itu harus tepat diberikan, harus yang berspektrum luas dulu. Dan sebenarnya panjang ya kalau cerita diagnosis pneumonia, kita harus lihat ini pneumonia berat atau tidak, kemudian apakah ada faktor risiko patogen multidrug resistant di sana gitu untuk menentukan jenis bakteri. Sebenarnya panjang ceritanya kalau ngomongin terapinya pneumonia. Dan itu terapi harus kita berikan harus antibiotiknya spektrum luas dulu. Jadi memang prinsip pengobatan pneumonia adalah deeskalasi, bukan eskalasi. Deeskalasi artinya adalah kita berikan antibiotik yang spektrum luas dulu, karena harapannya kita bisa mengcover bakteri secara luas. Kita lakukan kultur dahak. Kalau ternyata nanti kultur dahak atau darah ya, tergantung nanti mana yang dapat hasilnya, sudah kita temukan jenis bakterinya apa, kita bisa lakukan deeskalasi. Jadi kita turunkan, berikan antibiotik yang lebih spesifik gitu. Jadi, misalnya sudah diketahui penyebabnya misalnya Streptococcus pneumonia, dia misalnya sensitif terhadap levofloxacin, ya sudah kita berikan itu, begitu. Itu jadi harus sifatnya deeskalasi. Kenapa sih dok nggak bisa kita kasih antibiotik yang ringan-ringan saja dulu, nanti kalau perburukan baru kita tingkatkan. Kalau pada pneumonia nanti kasarnya keburu mati pasiennya gitu. Karena nanti itu sangat mempengaruhi mortalitas kalau seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa main-main pada pneumonia ya, karena dia mudah sekali terjadi sepsis pada pneumonia. Kita kan tahu bahwa paru kita ini kan banyak sekali kapiler kan, karena kan untuk proses difusi kan alveoli ya temenannya sama kapiler kan di sana. Artinya kalau infeksi terjadi mudah sekali dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia mudah sekali untuk terjadi sepsis. Makanya harus berhati-hati dalam melakukan terapi pneumonia gitu. Terus ini apa tadi? Ini ya apa? Jamur ya tadi. Yang mana? Bila tidak ada fasilitas kultur, bagaimana pemeriksaan lab darah adalah penanda untuk pneumonia jamur, dok? Iya, kalau pemeriksa pertama, kapan kita curigai pasien terkena pneumonia akibat jamur, tadi kita lihat faktor dari hostnya sendiri atau faktor pasiennya. Kalau kira-kira pasiennya ini misalnya ada faktor-faktor imunokompromis ya, atau pasien itu misalnya dengan penyakit gagal ginjal, dengan diabetes misalnya, atau pasien-pasien yang parunya sudah rusak, misalnya riwayat TB, atau sudah misalnya mengalami bronkiektasis luas misalnya, atau pasien-pasien yang menggunakan steroid jangka panjang atau misalnya antibiotik jangka panjang. Di situ kita bisa curigai infeksi karena jamur. Karena susah juga untuk gambaran fototoraks, nggak ada yang khas sama sekali untuk jamur.
Saya punya pasien dari yang fototoraksnya gambarannya hampir normal sampai yang gambarannya seperti pneumonia lobaris itu ada. Jadi nggak khas sekali dilakukan. Kalau bisa dilakukan kultur jamur itu akan baik sekali. Karena kultur dari jamur ini pentingnya, biasanya kalau kita terapi pneumonia bakteri, kultur itu dilakukan di awal saja misalnya. Di awal, kemudian nanti kalau misalnya pasien sudah mengalami perbaikan, ya sudah, udah tidak usah dilakukan kultur lagi. Kecuali kalau mengalami perburukan, boleh kita lakukan kultur ulang. Tapi kalau jamur, sebenarnya jamur ini juga bisa sebagai patokan kapan kita harus berhenti terapi. Gitu, karena contohnya misalnya pada infeksi kandida itu kita lakukan terapi itu bisa 6 bisa berapa minggu, tapi setelah kulturnya negatif itu harus plus 2 minggu setelah itu gitu. Jadi itu patokan kita juga sih. Jadi usahakan kalau memang ada kecurigaan jamur bisa dirujuk ke tempat-tempat yang bisa melakukan kultur untuk jamur di situ sih. Karena ada untuk menggait kapan kita stop terapi juga di situ. Dan kalau boleh share sedikit ya mungkin pengalaman saya sebagai dokter spesialis ya belum terlalu lama, tapi pada pasien-pasien saya sendiri kalau banyak sekali kalau udah pasien itu diabetes itu kalau dilakukan kultur jamur itu udah hampir semua pasti ketemu jamurnya gitu. Kebanyakan kandida biasanya gitu. Jadi itu juga kalau udah ketemu DM dikasih terapi bisa ada pneumonia dikasih antibiotik kok enggak, responnya kurang bagus, di situ mungkin ada infeksi jamur di sana gitu. Kalau pemeriksaan lab darahnya tadi ya bisa lakukan pemeriksaan tadi ya misalnya beta 1 glukan tadi, cuman mungkin nggak terlalu banyak fasilitas yang bisa melakukan itu ya. Kalau mau dilakukan ya silakan bisa-bisa saja sih gitu untuk jamur. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok, bedanya ARDS dengan odem paru secara klinis dok? Ya sebenarnya ARDS tuh ya sebenarnya odem paru juga ya sebetulnya. Cuman perbedaannya sebenarnya kan kalau ARDS itu kita bisa pastikan bahwa penyebabnya odem parunya itu tidak ada penyebab lain selain kelainan paru ya. Karena kalau misalnya dia ada penyebabnya misalnya gagal jantung atau CKD, bisa gagal ginjal yang lain ya itu kita tidak bilang istilahnya ARDS sih sebetulnya. Gitu. Tapi ya kalau dari gambaran fototoraksi ya sama-sama saja gitu sebetulnya. Pertanyaannya sudah habis dokter. Udah habis ya, oke. Baik, terima kasih dokter Desi atas pemaparan materinya. Baik, terima kasih untuk peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa ada Testy Challenge yang nanti akan diumumkan 2 peserta yang beruntung, yaitu akan diumumkan melalui IG Story dari Interna Ispan. Baik, dokter. Ya, makasih banyak.